Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Muhammad Rafi Lubis, Tara Kasuta Kevin, dan juga Ken Putra Ditya. Kami akan menjelaskan perbedaan dari supply chain, to tech industri, manajemen, dan juga teknik logistik. Pertama, teknik industri. Teknik industri adalah divisi teknik yang berfokus pada kesuksesan rantai pasokan. Insinyur industri menciptakan, menyederhanakan, dan mengawasi proses produksi untuk membantu meminimalkan biaya dan memastikan pengiriman barang dan jasa yang optimal. Mereka seringkali bekerja dengan bisnis dan organisasi untuk membantu mereka mengoptimalkan manajemen waktu, pengeluaran, dan penggunaan sumber daya. Selanjutnya, manajemen. Supply chain management melibatkan seluruh rantai aktivitas yang ada pada akhirnya, mengirimkan produk dan atau layanan kepada pelanggan. Secara khusus, manajemen rantai pasokan mencakup administrasi, jaringan yang efisien dan efektif yang terdiri dari aktivitas pengadaan, produksi dan transportasi yang menghubungkan pemasok, produsen, pengecer, dan pelanggan dalam menyediakan barang dan jasa. Selanjutnya, teknik logistik. Ada 3 jenis arus yang terjadi dalam rantai pasokan: produksi, informasi, dan uang tunai. Logistik memainkan peran khusus dalam arus maju dan mundur, produk distribusi, fisik atau pergerakan fisik barang. Lebih lanjut, logistik juga dikenal sebagai distribusi bertanggung jawab atas penanganan bahan, penempatan pesanan, manajemen pergudangan, pemilihan operator, pengiriman produk atau layanan, dan pemulihan produk dan layanan. Kenalkan, nama saya Tara Kasuta Kevin Wika Semarang. Dari kelompok PTI, saya ingin menjelaskan tentang keputusan dari sudut pandang teknik industri. Itu udah optimalisasi proses produksi. Ya, alasannya adalah menerapkan metode rekayasa proses untuk mengoptimalkan setiap langkah produksi, meminimalkan waktu siklus, dan meningkatkan efisiensi. Penggunaan teknologi otomatisasi pada beberapa tahapan produksi dapat membantu meningkatkan kapasitas produk harian. Lalu ada yang pengelolaan limbah. Alasannya, mengimplementasikan sistem pengelolaan limbah yang efisien untuk mengurangi penumpukan limbah di lokasi produksi. Hal ini dapat mencakup penelitian solusi, pembuangan yang ramah lingkungan, dan pengelolaan singkong jelek. Lalu ada yang terakhir adalah peningkatan kapasitas produksi. Alasannya, menilai dan meningkatkan kapasitas produksi harian singkong untuk mendekati atau mencapai kapasitas maksimal. Dengan meningkatkan kapasitas, perusahaan dapat meningkatkan output dan memaksimalkan keuntungan. Apa yang akan saya lanjutkan? Perkenalkan, saya Muhammad Ken Putra Ditya dari kelompok PTI 12 juga. Sekarang saya akan melanjutkan tentang keputusan dalam manajemen. Jadi, apa aja sih keputusan dalam manajemen? Yang pertama adalah evaluasi dan motivasi pekerja borongan, yaitu dengan alasan melakukan evaluasi kinerja pekerja borongan dan memastikan bahwa sistem intensif atau upah borongan memberikan motivasi yang cukup bagi mereka, dan kejelasan target produksi dan penghargaan atas pencapaian target dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua adalah pengelolaan distribusi, yaitu dengan alasan dapat mengoptimalkan rute distribusi dan mempertimbangkan alternatif pengangkutan dengan biaya bahan bakar yang lebih efisien. Mungkin juga mengevaluasi kontrak dengan pihak pengangkutan untuk mendapatkan biaya yang lebih kompetitif. Dan yang terakhir adalah manajemen stok produk, yaitu dengan alasan menerapkan sistem manajemen persediaan yang efektif untuk menghindari stok berlebih atau kekurangan. Dengan merencanakan produk berdasarkan permintaan dan mengoptimalkan proses pengepakan, perusahaan dapat mengurangi resiko kehilangan penjualan atau pemborosan stok dalam keputusan dalam manajemen. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan keputusan dalam teknik logistik digital supply chain. Yang pertama, implementasi teknologi logistik. Manfaat dari implementasi teknologi logistik adalah menerapkan teknologi logistik seperti pemantauan GPS pada mobil box untuk memastikan jalur distribusi yang optimal. Pemantauan dan analisis data logistik dapat membantu mengidentifikasi area-area perbaikan dalam rantai pasok. Yang kedua, pengelolaan rantai pasok digital. Manfaatnya adalah dapat mengintegrasikan sistem informasi rantai pasok secara digital untuk meningkatkan visibilitas dan koordinasi antara berbagai tahapan produksi dan distribusi. Ini dapat membantu mengurangi lead time dan meningkatkan kecepatan respons. Yang terakhir, analisis biaya distribusi.
Manfaat dari ini adalah melakukan analisis biaya distribusi dengan mempertimbangkan variasi biaya bahan bakar, jarak distribusi, dan efisiensi pengangkutan. Menggunakan data dan analisis ini untuk mengoptimalkan strategi distribusi dan mengurangi biaya transportasi. Keputusan-keputusan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan performansi sistem secara logistik, mengoptimalkan operasional, dan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok PTI 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.